Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudahlah, kita nggak usah ngungkit-ngungkit seperti itu. Saya menduga itu motifnya politik itu. Kiai itu, ya saya tahulah siapa kiai itu. Ya mohon maaf ya, orang yang masih seperti itu bukan soleh, hatinya diragukan kebersihannya. Jadi soal andai kata ada masalah dengan nasab habaib, terutama Bani Alawi, tentu tidak diekspos, mesti akan didatangi tokohnya kemudian diajak dialog. Kalau diekspos berarti tujuannya sudah lain, niatnya, hatinya sudah lain, dan ini dari diklarifikasi juga, dilawan oleh banyak pihak ya. Kiai juga, habaib juga. Dan alhamdulillah saya ya akrab dengan habaib, saya sering kok diundang di kalangan habaib yang punya hajat. Jadi saya tahulah bahwa mereka adalah orang-orang baik. Lebih baik beliau-beliau ini daripada orang yang ngecam nasabnya habaib itu. Dia sendiri wallahu alam saya tidak tahu, tapi yang jelas hatinya tidak bersih orang itu. Orang itu yang disebut kiai itu loh, hatinya tidak bersih. Mengapa? Ini orang banyak kok udah diklarifikasi perorangan atau secara tertutup, kok terbuka langsung, kan berarti ngeler aib orang kalau dianggap aib gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, semoga para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja, semuanya berbahagia. Dunia sampai di akhiratnya bersama dengan keluarga. Kita akan membahas tuduhan dari yang terhormat beliau yang mulia, Profesor Ahmad Zahro. Beliau adalah seorang dosen dan juga rektor, sekaligus pernah menjadi direktur pasca sarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sekarang menjadi UINSA, dulu IAIN ya dulu. Beliau juga seorang imam yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya, dan bahkan juga beliau seorang pengasuh pondok pesantren. Beliau adalah orang yang sangat saya hormati, asli dari kelahiran Nganjuk, tetapi sering wirawiri ke Surabaya, tetangga saya sendiri. Mungkin dengan saya menyampaikan ini, beliau bisa membuka diri supaya semuanya sama-sama tercerahkan. Tidak hanya mempelajari kitab-kitab nasab, namun juga mau melihat kenyataan, isi ceramah, propaganda, fitnah yang merendahkan para kiai yang ada di Indonesia ini. Jadi adillah terhadap diri sendiri dan orang lain. Kalau kami diminta untuk mengingatkan para habaib secara sembunyi-sembunyi, itu sudah tidak saatnya lagi. Dulu sudah pernah kami lakukan, tapi nggak mandi, nggak ditaati, malah justru menjadi-jadi. Jadi Yai Prof. Ahmad Zahro, mohon panjenengan untuk belajar lagi. Karena saya yakin belajar ilmu nasab itu selama ini kita remehkan, kita sepelekan. Di pondok-pondok pesantren itu tidak ada. Bahkan di perpustakaan Islamic Center misalkan, di perpustakaan pondok-pondok pesantren itu belum ada kitab ini. Banyak di antara pondok-pondok pesantren yang ada di luar Jawa, ya itu yang pesen ke saya. Kitabnya beli di mana? Ya, bagaimana cara memilikinya?
Ya sebenarnya tidak sulit sih. Sekarang kalau kita bisa sedikit lah memahami bahasa Inggris dan bahasa Arab itu bisa langsung connect dengan maktabah luar negeri melalui PDF bisa di print out. Tidak harus dengan kitab cetakan asli dari penerbit yang ada di luar negeri, tidak, tapi bisa yang dikirim via internet dengan bentuk file PDF lalu bisa kita print out, bisa bentuk jadi kitab, bahkan bisa lebih baik juga karena kertasnya di Indonesia lebih baik kualitasnya daripada kitab dari luar Indonesia. Oleh sebab itu, yang terhormat Prof. Ahmad Zahro untuk belajar kembali. Ya mohon maaf, belajar tanpa henti. Jangan sampai ini difahami sebagai bentuk rasa iri dan dengki. Bahkan menilai para kiai termasuk yang ada di gambar. Itu ada gambar saya juga. Oleh sebab itu saya wajib untuk meluruskan. Bahkan menilai kami ini orang yang buruk perangai dan perilakunya. Padahal tujuan kami tidak itu. Kami ini membela umat dan masyarakat, umat Islam, Indonesia dan dunia pada umumnya. Dari sepak terjang kaum perusak agama dan perusak bangsa. Tapi dianggap sebagai orang yang mempunyai rasa iri dengki, dendam, dan lain tidak. Bukan atas tendensi itu. Dan bukan atas tujuan supaya kami menjadi anggota legislatif. Masuk dibiayai oleh partai politik. Tidak. Murni saya, murni. Lillahi ta'ala. Seandainya kami dibiayai oleh organisasi yang tidak mau jujur, terbuka, saya pun tidak mau. Saya tidak mau dibiayai oleh siapapun. Saya dengan biaya sendiri karena ini memang lillahi. Billahi. Ya. Tidak karena linnasi. Hanya atas panggilan hati, jiwa dan raga ini untuk berbakti kepada umat ini serta negeri ini. Ini tendensi kami. Prof. Ahmad Zahro. Jenengan adalah orang yang alim, spesialis ilmu fikih. Selalu menjawab pertanyaan dengan sangat-sangat akurat. Ya. Akurasinya tinggi di atas rata-rata kiai ketika menjelaskan tentang ilmu fikih. Dan mudah dipahami oleh jamaah panjenengan. Di mana dan kapan saja. Oleh sebab itu, sebaiknya kita sebagai ulama, profesor sekalipun, S3 sekalipun, tetap harus terbuka, open-minded. Karena ilmu itu sifatnya dinamis, tidak statis. Bahkan saya juga menantangkan para lulusan pondok-pondok pesantren salafiyah, pondok-pondok pesantren khalafiyah modern, untuk membuka diri open-minded. Karena ilmu agama, ilmu kitab kuning itu tidak statis, itu saja tidak dinamis. Dia bisa berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman setiap 1 abad sekali. Itu sudah menjadi hukum alami, sunnatullah. Tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu jangan hanya berhenti ya puas atas apa yang kita pahami dan kita miliki selama ini. Kitab pustaka kita mungkin bisa ditambah lagi. Cari lagi yang belum punya. Apa salahnya bertanya? Malu bertanya, sesat di jalan. Sesat dari jalan yang lurus maksudnya. Kalau jalan yo nanti kesasar-sasar kemana-mana gitu. Oleh sebab itu jangan menuduh orang yang sekiranya mengingatkan amar ma'ruf nahi anil mungkar itu jenengan anggap sebagai orang yang tidak beres. Jangan nilai wajah-wajah kami ini wajah-wajah suram. Ya karena seringnya jenengan dekat dengan para habib. Ketemuan sering terus-menerus ketemu dengan orang besar, akhirnya lupa dengan orang kecil. Saya akan berusaha untuk menjadi seandainya saya jadi kiai, saya jadi ustadz, saya akan dekat dengan orang kecil, dengan orang lemah.
dengan orang yang derajatnya rendah. Karena apa? Kita ini sama-sama setara. Di zaman modern ini semua harus setara. Di negara-negara maju itu manusia setara. Tergantung amal solehnya, perlombaannya dalam hal kebajikannya. Seberapa totalnya dalam menjalani hidup menuju ke ridho Tuhannya, ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak bisa dinilai, wah kok ngono, wah bukan orang alim. Jangan, nggak boleh. Sekarang ini semuanya sama-sama. Saya punya profesor, teman, ya, ahli farmasi. Ketika ada kerusakan HP ya dia bingung. Kerusakan komputer, laptop ya dia bingung karena bukan bidangnya. Ketika panjenengan Prof. Ahmad Zahro spesialis di bidang fikih Islam kontemporer, di bidang pernasaban jenengan harus banyak belajar dengan Kiai Haji Maduddin Utsman tentang tes DNA, Kiai Haji Fakih KRT Fakih Wiradiningrat dengan Tubagus Mogi, dengan Gus Fuad ya. Kita harus banyak belajar, nggak boleh kita itu merendahkan orang karena fisiknya, karena lahiriahnya. Kelihatannya, wah gitu, jangan. Ilmu katurangganing menungso ya. Itu seharusnya dimiliki oleh para ulama atau kiai. Kalau kiai belum bisa menguasai ilmu katurangganing menungso ya, berarti dia masih belum waskito. La ya'riful arif illal arif, la ya'riful wali illal wali. Supaya terjadi koneksi, maka kita harus menyelami. Nggak bisa kita menilai kelihatannya itu wajahnya wajah yang suram itu. Ya nggak bisa seperti itu. Belum tentu. Belum tentu. Hanya sedikit tanda, alamat yang Allah tampilkan di depan mata kita. Itu pun tergantung sinyal, ya, resonansi, frekuensi yang kita miliki nyambung atau tidaknya. Kalau tidak nyambung ya kita akan menilai orang yang tidak tersambung resonansi, frekuensi pemikiran dimensinya dengan kita, ya kita anggap sebagai orang, itu orang buruk, orang berdosa, itu orang kotor, najis dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu kita. Kiai harus membaur dengan umat. Tidak boleh terkotak-kotak. Dulu tahun 1948 bergolak sampai 1965 PKI sosialis itu. Yang mana malam hari ini harusnya diperingati ya, harusnya ada peringatan masang setengah tiang bendera merah putih ya untuk memperingati Gestok atau Gestapo G30 SPKI. Nah, sebenarnya ada perjuangan PKI yang ada nilai positifnya. Mohon maaf, ini kita berbicara fakta loh ya. Karena dulu itu Pak Yai Misbah itu ya ikut PKI, banyak kiai yang ikut PKI karena sesuai dengan ajaran Islam sosialis. Tapi karena pemahaman kita yang belum merata dan salah paham, akhirnya kita pahami komunis itu sebagai ateis ya, melebihi hewan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak, salah paham. Sama seperti ketika di Texas ya, di Hong Kong, Taiwan, Macau, itu kan perjudian di sana kan dilegalkan oleh negara. Bahkan di Macau, di Malaysia juga kan ada kan, nomor Marsik, Singapura, Malaysia itu kan. Di sana ada peraturan yang memperbolehkan perjudian. Nah, kalau di Indonesia dulu pernah diperbolehkan SDSB itu. Ya, karena masyarakat awam dalam memahami perjudian itu dengan pemahaman yang rendah, akurasinya rendah, maka jadinya ya mandorot. Sama seperti nonton sepak bola. Supporter sepak bola, kalah kok tukaran ngejur stadion itu bagaimana? Nah, orang Indonesia belum siap untuk itu gitu loh. Dulu memang Indonesia ini korban perang dingin untuk uji coba, tapi korbannya ratusan ribu jiwa. Nah, inilah yang kita sesalkan antar sesama saudara, saling perang membunuh, menggorok, menikam satu sama lain. Ini yang harus kita hindari. Siapa? Penggeraknya ya Markabah Alawi, Al-Aidid itu.
didukung oleh orang-orang yang memang sosialis. Tapi sebenarnya Islam itu sosialis, gitu loh. Nggak boleh mengkultuskan kiai berlebihan, menuhankan, mentaati seorang ulama kiai dengan taat buta, taklid buta, itu nggak boleh. Bangsa yang berperadaban tinggi itu akan bisa menilai, gitu loh, dan membiarkan orang awam itu dipintarkan sejajar dengan orang pintar, gitu. Orang cerdas itu bisa mencerdaskan orang yang belum cerdas. Orang sukses itu harus mensukseskan orang yang belum sukses. Kan begitu. Jangan justru malah menindasnya. Orang kuat harus menolong orang yang lemah. Itu namanya sosialis, bukan imperialis kapitalis. Nah, ajaran PKI itu ada yang positifnya itu di situ. Jadi semua itu kalau bisa ekonominya ya merata. Jangan ada jurang kemiskinan yang lebih. Di satu sisi orang kaya, sangat kaya, miskin semakin miskin, ya kan. Yang rangkap jabatan padahal ada yang nganggur, ya. Rakyat ditindas, ya. Kalau sosialis tidak seperti itu. Dimakmurkan bersama. Tapi toh mungkin ya ada kekurangannya. Semua paham itu ada kekurangannya. Baik politik dinasti ataupun politik demokrasi, semuanya ada kelemahannya. Dan sampai kapanpun antara min plus, positif negatif ini akan berjalan. Khalidina fiha abada. Ada politik dinasti, ada politik demokrasi. Prakteknya demokrasi, tapi ternyata teorinya juga dinasti, atau sebaliknya. Jadi mohon kita berhati-hati, ya. Kita mengingat G30 SPKI ini siapa penggeraknya, Ketua Umum Biro, ya, ketua umumnya adalah Dipo Nusantara Aidit. Al-Aidit itu adalah Margaba Alawi. Dari lesan beliau, Al-Bayan, Lasikhronnya DN Aidit mampu membangkitkan semangat rakyat atau umat yang pada waktu itu memang kecepit ekonomi. Ya. Cepit ekonomi. Semua harga mahal, digosok, digesek. Akhirnya, ayo kita bagi-bagi sawah dari kiai yang dimiliki oleh borjois. Kiai kita termasuk borjois, menguasai banyak tanah kan itu. Dirampas, kita bagi bersama. Kita rubah peraturan hukum agraria kita. Karena memang ya begitu faktanya. Antara kaum bangsawan, ya, priayi tidak mau membaur dengan rakyat jelata. Akhirnya yang terjadi adalah gap, ya, kasta. Padahal teorinya tidak berkasta, prakteknya tetap berkasta. Ini yang tidak boleh. Sebab itu kiai-kiai modern, ustadz-ustadz modern sekarang ini harus membaur sama rata. Saya di pesantren saya itu biasa kok saya. Tapi ada kalanya saya dihormati, tapi ada kalanya saya harus lebih menghormati, lebih menyayangi. Sama-sama, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Gitu. Saya kadang-kadang yang imami sholat itu ya santri-santri saya. Saya jadi makmum, gantian. Saya capek kerja seharian, ya gantian imami. Jangan saya sendiri. Nanti kalau saya mati yang mengganti siapa? Karena rata-rata kiai itu nggak mau disaingi. Jadinya generasi, ya, penerusnya tidak bisa berekspresi, ya, dan hanya ngurus agama saja. Tidak maju melihat perkembangan di luar Indonesia, di luar kota, di luar pulau, di luar negara kita. Sehingga Indonesia ini sulit untuk mampu bersaing dengan negara China. Yang dulunya kita setara, sekarang ini kita ketinggalan jauh dari China. Ya, di satu sisi, dari segi agama spiritual kita diserang oleh orang yang mengaku pandai dalam hal ilmu agama, tapi untuk membodohi kita, ya, sehingga kita tidak bisa maju, dijejali dengan doktrin-doktrin yang wis nggak usah kerja, lapo, radugo mati, tapi malah menipu kita, ngerampas hak-hak rakyat kecil, umat jamaahnya dimiskinkan, padahal dia sendiri ya kepingin kaya. Jadi kepingin kaya sendiri, yang lain itu harus miskin. Pengen pinter dewe, yang lain harus bodoh. Gitu loh. Yang pinter ku aku dewe. Nah ini yang harus dirubah mindset
seperti ini oleh para kiai modern sekarang ini. Sekelas profesor sekalipun, haji, kiai haji, haji berapa kali, tetap harus sama. Sama. Sama seperti ketika pada waktu kita berada di tempat rekreasi, tempat shopping, ya. Kita tidak dikawal oleh ajudan atau pengawal atau santri pengikut kita. Ya biasa-biasa saja, semuanya sama. Ya, inilah yang saya sampaikan, khususnya nasihat saya untuk Prof. Ahmad Zahro, guru saya. Ya, mohon maaf, jenengan jangan terlalu berlebihan mencintai Habib. Lihatlah video-video saya, realita menerangkan tentang sepak terjang mereka kaum Ba'alawi. Bukan oknum. Sekali lagi, kalau oknum itu 1, 2, 3. Tidak bisa ini dianggap oknum. Wah, ini sudah merata kok. Seakan-akan sudah direncanakan gitu loh. Kayak itu ada bagi-bagi tugas ya, fungsinya masing-masing. Tolong jenengan Prof. Ahmad Zahro untuk menelaahnya. Tidak hanya dari video dari channel kami, tapi bisa juga dari channel-channel yang lain. Semuanya yang mengkritisi ya perilaku para Habib Ba'alawi yang ada di Indonesia ini khususnya, yang ada di luar negeri juga. Supaya seimbang, kita dapat amunisi pemahaman lain dari sebelumnya. Jadi tidak kita berkeyakinan ya bagi kata dalam tempurung, aku paling pintar diri. Nggak ada yang bisa menyaingi saya, nggak ada sekarang ini. Semuanya sama. Ya, semuanya sama. Oleh sebab itu, di channel ini saya pun tidak mengaku menjadi kiai atau guru. Bagi panjenengan semua tidak. Kita ini hanya sharing berbagi informasi. Saling memberi dan menerima. Ada kelebihan, ada kekurangan. Saya mempunyai kelebihan, jenengan juga mempunyai kelebihan. Saya mempunyai kekurangan, begitu juga panjenengan. Akhirnya, tutuplah kekurangan itu dengan kelebihan kita masing-masing. Saling memberi dan menerima. Jangan menilai kami ini orang yang buruk hati, iri dan dengki. Jangan seperti itu, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau belum mengerti, bertanyalah. Kenapa kok saya ungkap di muka publik seperti ini? Ada niatan lain untuk menfitnah? Tidak. Karena apa? Sudah keterlaluan. Melewati batas kewajaran. Baik semua penghinaan, penindasan, pembodohan, pembohongan, penipuan, kasihan umat dan masyarakat, anak cucu kita ke depan. Bangsa ini pun akan terseok-seok, sulit untuk maju, bersaing dengan negara lain dalam hal ilmu dan teknologi. Saatnya kita bangkit, malah justru kita ini gak bisa bangkit. Sulit untuk bangkit. Keteteran kita. Akhirnya nanti yang kita khawatirkan adalah kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu akan mendekati kekafiran. Karena dibodohkan, direndahkan, ditindas, gak bisa maju oleh mereka. Mereka sendiri yang kaya, mereka sendiri yang pintar, tapi yang lain harus bodoh. Pintar di antara orang bodoh, kaya di antara orang miskin. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Ini yang tidak kami ingini, karena apa? Ulama warasatul anbiya. Lah anbiya itu misi dan visinya adalah bersama dengan rakyat kecil, rakyat umat yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikan pengetahuannya, lemah fisiknya, dan lemah segalanya. Itu yang harus dibela oleh agamawan. Ya, oleh kaum spiritualis sampai kapanpun. Demikian. Wal afu minkum wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.